Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dengan nama saya Ridho Saputra dengan NIM 21060029 dengan teman saya Afrianto Putra dengan NIM 21060046 mau melanjutkan teori-teori klasik pembangunan suatu analisis komparatif. Revolusi ketergantungan internasional. Yang pertama, model ketergantungan neokolonialitas. Yang kedua, model paradigma palsu. Yang ketiga, tesis pembangunan dualistik. Model ketergantungan neokolonialitas. Suatu model yang dalil utamanya menyatakan bahwa terjadi dan berlarut-larut dan keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh aneka kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan bahkan budaya eksploitasi yang dimainkan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, sehingga tidak ada bedanya ketika mereka memperlakukan wilayah-wilayah jahat di masa sebelumnya. Model paradigma palsu, bahwa negara-negara dunia ketiga telah gagal mencapai kemajuan yang cukup berarti karena strategi pembangunan mereka biasanya disebabkan oleh pakar ekonomi barat, didasarkan pada model-model pembangunan yang keliru, yang jelas tidak cocok dengan kebutuhan mereka yang mendasar. Model-model pembangunan yang selama ini telah mereka terapkan terlalu menekankan pada akumulasi kapital atau capital accumulation tanpa memberikan perhatian secukupnya dan perlunya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial dan kelembagaan. Tesis pembangunan dualistik. Dualisme adalah sebuah konsep yang dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan. Konsep ini menunjukkan bahwa adanya pemisah antara negara maju dan negara miskin, serta di antara orang kaya dan orang miskin ada tingkat di setiap negara. Tesis pembangunan dualistik. Pada dasarnya, konsep dualisme ini terdiri dari 4 elemen kunci sebagai berikut. Di setiap tempat dan konteks selalu saja ada sejumlah elemen superior dan sekaligus elemen inferior. Eksistensi tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat sementara ataupun transisional, melainkan sesuatu yang bersifat baku, permanen, atau kronis. Tesis pembangunan dualistik. Kadar superior serta informasi inferior dari masing-masing elemen tersebut bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan bahkan cenderung meningkat. Yang kedua, hubungan saling keterkaitan antara elemen-elemen yang superior dengan elemen-elemen lainnya yang inferior tersebut terbentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga beberapa elemen-elemen superior sangat sedikit atau sama sekali tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kebutuhan elemen-elemen inferior. Tesis pembangunan dualistik. Apa yang disebut sebagai konsep efek menetes ke bawah atau truth down effect atau sesungguhnya sulit diterima. Bahkan di dalam kenyataan, elemen-elemen superior tersebut justru tidak jarang memanfaatkannya, memanipulasi, mengeksploitasi, ataupun mengancam elemen-elemen yang inferior. Jadi yang mereka kembangkan justru kebalikannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Afrianto Putra. Baik, lanjut materi dari kelompok kami. Teori-teori pembangunan analisis komparatif. Di sini pembahasannya ada 3, yaitu yang pertama kontrarevolusi neoklasik, yang kedua teori pertumbuhan baru, dan yang ketiga teori-teori pembangunan usaha mencapai konsensus. Kita masuk yang ke pertama, yaitu
kontrarevolusi neoklasik. Tantangan bagi pendekatan statis. Tantangan neoklasik terhadap pembangunan yang ortodoks dapat dipilih menjadi 3 komponen, yakni pendekatan pasar bebas, pendekatan pilihan rasional, serta pendekatan rumah terhadap pasar. Pasar bebas hadir dan beroperasi secara penuh. Pelaksanaan swastanisasi perusahaan milik pemerintah, promosi perdagangan bebas dan pembangunan ekspor, menarik para investasi asing. Tantangan bagi pendekatan statis. Analisa pasar bebas menyatakan bahwa pasar-pasar itu sendiri sudah dan selalu efisien. Pasar produk dapat memberikan sinyal terbaik tentang investasi apa yang harus digarap dan kegiatan apa saja yang layak digarap. Pendekatan ramah terhadap pasar merupakan varian terbaru dari kontrarevolusi neoklasik yang terutama dikembangkan oleh Bank Dunia dan para ekonominya. Teori pertumbuhan neoklasik tradisional. Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional atau lama, pertumbuhan output itu selalu bersumber dari suatu lebih dari 3 faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, penambahan modal, serta penyempurnaan teknologi. Teori-teori pertumbuhan yang baru. Motivasi untuk memunculkan teori pertumbuhan yang baru yakni teori neoklasik berpendapat bahwasannya sebagian besar pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari hal-hal yang bersifat eksogen atau proses kemajuan teknologi yang sepenuhnya independen. Namun pendapat tersebut mengalami 2 kelemahan yang bersifat cukup mendasar. Pertama, berdasarkan kerangka analisis neoklasik, kita tidak mungkin menganalisis determinan-determinan atau berbagai faktor penyebab kemajuan teknologi karena hal itu terlanjur dinyatakan independen atau terpisah sama sekali dari keputusan yang pelaku ekonomi. Kedua, teori ini gagal untuk dijelaskan perbedaan yang begitu mencolok atas residua atau sisa pertumbuhan di antara negara-negara yang tingkat kemajuan teknologisnya setara. Yang kedua, pertumbuhan endogen. Model-model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya equilibrium jangka panjang. Motivasi pokok pertumbuhannya teori ini adalah untuk menjelaskan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar negara. Pertumbuhan endogen berusaha menjelaskan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat pertumbuhan GDP yang sebelumnya memang belum ditelaah dalam persamaan pertumbuhan neoklasik solo. Hal itu dinyatakan sebagai salah satu yang bersifat eksogen atau residu solo. Teori-teori pembangunan, usaha mencapai konsensus. Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Namun, kenyataan akan masih adanya kontroversi, baik itu secara ideologis, teoritis, ataupun empiris, justru menjadi bidang studi tersebut semakin menantang dan memikat. Ilmu ekonomi pembangunan tidak memiliki doktrin-doktrin atau paradigma baku yang telah diterima secara universal. Meskipun masih dalam taraf formatif atau pemantapan, teori pertumbuhan yang baru juga lebih menyodorkan konsep-konsep yang penting, terutama fokusnya mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi endogen, yang memungkinkan kita untuk lebih memahami invergasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang antar negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Model pertumbuhan endogen telah dimodifikasi dan dikembangkan sendiri asumsi-asumsinya, sehingga tidak lagi bisa disamakan dengan asumsi-asumsi yang masih dianut oleh teori pertumbuhan tradisional. Oke, baik, sekian dari saya, terima kasih.